bagaimana sebaiknya kita berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Saya nggak suka pakai kesatuan. Masalahnya mereka budayanya beda, Pak. Kalau di Eropa dikasih bunga orang senang banget. Namanya kalebu. Katakan lewat bunga. Say it with flower. Iya. Nah, kalau di Indonesia kasih amplop, Pak. Say it with amplop. Saya yakin banget itu. Nah, saya yakin banget itu, Pak. Yang di sana itu aparatnya dapat amplop, makanya mau nemenin itu, Pak. Iya, oh iya, pasti itu. Itu Pak Malaikat. Nggak dapat bunga. Kemudian yang paling nggak butuh bunga, mereka butuh amplop. Jadi ini yang membuat lembaga-lembaga yang dibangun sejak Orde Baru, reformasi, lembaga ini hilang rohnya. Karena mereka terjebak seremonial, Pak ya. Dari pemerintah daerah, dari lembaga-lembaga pemerintahan resmi, mereka diundang mengikuti seremonial. Mereka nggak butuh tuh bunga, butuh amplop. Setiap acara mereka datang dikasih amplop, dikasih penginapan, dikasih pengganti transport. Akhirnya rencana mereka membangun satu lembaga untuk kepentingan yang sudah diset sesuai ADART melimpah ruah, meleset semua, loncat pagar. Karena apa? Jadi akhirnya mereka melihat lembaga-lembaga ini kemudian terdaftar segala macam, dibiayai oleh negara. Bahkan begitu mereka sudah mendapat posisi, mereka tidak merelakan sesuai dengan ADART lagi. Seharusnya 2-3 tahun ganti, seperti Pak Gomar. Mana mau udah ditukar lagi tuh. sampai apa namanya, ayam tanduknya ada di jidat ayam. Nggak mau lagi itu ditukar, karena seremonial itu sungguh menarik. Bayangkan aja kalau 1 bulan mereka mendapat seremonial dari pemerintah 10 misalnya, kemudian dari lembaga-lembaga di bawah pemimpin dia ada 20, udah 30. Kemudian ada model kayak urus emas, ya, tambang emas di Sulawesi, ngurus dibubarkannya, ditutupnya pabrik kertas di Danau Toba, dan banyak lembaga lagi, termasuk urusan dengan KPK. Sekarang kan terbukti lobby PGI itu jalan. Kenapa? Ini udah diangkat nih. Orang-orang yang dipecat itu udah diangkat menjadi. Jadi betapa besarnya jasa PGI terhadap MUI ya. Besar sekali, Pak. Berjasa sekali ya. Itu pahlawan-pahlawan Islam itu PGI ya. Iya, konflik paradigma ini. Sebenarnya PGI itu kepentingannya apa ya? Akhirnya dengan singkat, Pak Malaikat, kita nggak perlu, Pak, kasih bunga untuk mereka, Pak. Dan kita juga bukan orang yang suka kasih amplop, Pak. Dan perubahan paradigma inilah saya di link Zoom Pak Paul 2 hari yang lalu, saya ngaku di hadapan Pak Paul nih, di hadapan kita semua. Saya bilang sama Pak Paul, setelah khotbah Bapak hari Minggu itu paradigma saya berubah, Pak Paul. Ini macam mana saya harus mengelolanya ini? Saya curhat sama Pak Paul. Kemudian kita mau coba hitung-hitungan. Tadi pagi saya lihat di Zoom ada doa Pak Paul. Ya, tadi pagi saya lihat di Zoom karena saya telat, saya sudah jam setengah 6 saya bangun. Saya ikutin, berubah lagi paradigma saya ini. Jadi seperti kesaksian tadi teman kita itu, Pak tadi sebelum Pak Malaikat, memang kita bukan dicuci otak ini, kita dibeli pencerahan. Bagaimana sebaiknya kita berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Saya nggak suka pakai kesatuan di Republik Indonesia. Karena di pembukaan undang-undang itu negara Republik Indonesia, nggak ada negara kesatuan. Itu produk daripada amandemen yang dilakukan reformasi. Jadi yang begini-beginilah ya teman-teman. Kita bukan mau cuci otak di sini. Kita mau Indonesia ini hidup lebih baik lagi sebagai anak bangsa. Hanya Pancasila bisa membuat kita duduk di satu ruangan. Luar biasa. Kalau kita satu agama Kristen aja,
wah kita nggak bisa satu ruangan karena sudah dipisah-pisah. Ada PGI, PGLII dan seterusnya ya. Tapi yang perlu kita harus ingat, yang perlu kita benar-benar harus hati-hati ya. Ternyata sekali lagi kalau seandainya kita pun menjadi mayoritas, belum tentu negara akan lebih baik ya. Ini harus hati-hati nih. Kita mau berkuah bayam, kita ngomong supaya Indonesia ini menjadi Kristen, kalau karakter para ketua sinode, ormas, aras nasional ya, begini karakternya, akan tidak ada artinya, akan lebih parah Indonesia ini kalau kita menjadi kaum mayoritas. Karena begini, orang-orang di seberang sana menghina atau mendikte orang-orang Kristiani, mereka melihat pengajaran hanya dari Katolik. Ini sekali lagi ya, semua di Indonesia orang yang menghina-hina kekristenan, mereka mempelajari tentang ajaran dari Katolik. Kemudian mereka mau tafsir, serang orang Advent pakai ajaran Katolik, serang orang karismatik pakai ajaran Katolik. Dia lupa bahwa orang-orang karismatik itu bagi orang Katolik itu adalah sesat. Ya. Orang Protestan melihat karismatik sesat, dan orang karismatik melihat Protestan dengan Katolik juga menyimpang. Ini yang orang Kristen alami sekarang ini, dan ini seperti dipermainkan oleh aras nasional ya, tidak mesra sebenarnya hubungan antara Katolik dengan karismatik, Protestan dengan karismatik. Nah, ini orang seberang itu nggak mengerti, Pak. Dan ini kemudian tanpa kita sadari, orang-orang karismatik sekarang menjadi satu kekuatan yang seolah-olah hanya dia yang paling benar di dalam kekristenan. Tapi kemarin kayak heboh kan di Danau Toba, dia injak itu situs yang paling dihormatin orang Batak. Iya, ngawur itu, aduh. Ngawur itu. Harusnya tutup itu gerejanya, itu nggak benar itu. Itu bukti kalau kita menjadi mayoritas, kalau karakter umat yang percaya kepada Yesus seperti ini, nggak jaminan kita akan lebih baik seperti sekarang ini, Pak. Begitu, Pak Paul.